Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cinta Quran, saya mengajak sahabat semuanya untuk berkontribusi di program Syiar Quran yang di dalamnya ada program membebaskan buta aksara Quran, program mencetak 1 juta dai Quran, dan beasiswa untuk para penghafal Quran, dan juga program sosial dan kemanusiaan. Sungguh ini bagi orang-orang beriman amat sangat menggiurkan. Maka atas apresiasi itu semuanya, kami persembahkan sebuah event spektakuler Amazing Muharram. Mari dukung event Amazing Muharram dengan berdonasi untuk program Syiar Quran. Daftar langsung di www.amazingmuharram.com. Salam cinta Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Quran. Untuk saat ini Fathia berada di The Little Hijabi. Nah, kalau kita mendengar kata The Little Hijabi, pasti tidak asing dengan nama Bunda Galuh Sukmara. Nah, seperti apa sih kisah inspiratif dari sosok perempuan satu ini? Yuk ikuti perjalanan Fathia untuk menemui Bunda Galuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bunda Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bunda Galuh, ini ada aktivitas apa untuk saat ini? Aktivitas anak-anak belajar doa untuk orang tua dengan bahasa isyarat. Oh, belajar doa untuk anak-anak tuli, untuk orang tua. Semuanya. Untuk bisa belajar untuk bahasa isyarat, bisa membantu anak-anak mengingat doa-doa untuk orang tua, dan orang tua bisa mengajarkan lewat bahasa isyarat. Masya Allah. Untuk saat ini sedang belajar doa apa? Sekarang sedang belajar doa. Belajar apa anak-anak? Doa untuk orang tua? Ya, mereka memahami doa untuk orang tua lewat bahasa isyarat. Masya Allah. Mungkin kita boleh lihat. Iya. Boleh, silahkan. Oke. Kita coba ya bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa sekali. Boleh untuk kita ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh, silahkan. Oke, Masya Allah. Ngobrol-ngobrol. Nah, sahabat cinta Quran, untuk saat ini Fathia akan ngobrol-ngobrol dengan Bunda Galuh. Seperti apa sih kisah perjalanan dari Bunda Galuh? Masya Allah. Masya Allah, Bunda Galuh. Ya, jadi untuk saat ini memang ada translatornya, cuma translatornya berada di belakang layar kayak gitu. Ya, Bunda Galuh sehat? Alhamdulillah, saya sehat. Bagaimana dengan kabarnya Mbak Fathia? Alhamdulillahirrahmanirrahim, Fathia juga sehat. Masya Allah. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nah Bunda Galuh, kalau boleh tahu, boleh nggak sih kita itu mendengar sedikit perjalanan dari Bunda Galuh Sukmara? Saya lihat ke Mbak Fathia atau kemana ini? Oh boleh, boleh kepada audiens. Oke, baik. Perjalanan saya terdahulu, saya terlahir dengar, saya umur 2 tahun, kurang lebih 2-3 tahun, saya terjatuh, lalu hilanglah. Oke, saya demam sangat tinggi sekali,
Akhirnya pendengaran saya hilang dan menjadi tuli sampai saat ini. Sampai saat ini tidak ada komunikasi. Sunyi sekali hidup saya. Dengan orang tua, ayah, ibu. Mungkin seperti malu memiliki galuh. Orang tua saya belum tahu jika saya itu tuli. Saat saya kelas 4 SD baru ketahuan jika saya tuli. Pendengaran saya benar-benar hilang dan saya dibelikan alat bantu dengar. Tetap saja sulit sekali walaupun memakai ABD untuk memahami, sangat sulit sekali. Hanya suara saja. Tetapi untuk kata, saya tidak tahu itu. Contohnya, galuh, hanya ada suara saja. Tapi tidak tahu dia itu ngomong apa. Nah, jika saya melihat gerak bibirnya, baru jelaslah dia berbicara apa. Walaupun oral, sangat lelah sekali. 2 jam, sejam, itu sangat lelah sekali rasanya. Sampai SD dan SMP dan SMA, saya banyak sekali orang yang membuli saya. Tidak ada fasilitas penerjemah, belum ada pada saat itu. Bahasa isyarat belum diterima di sana. Sampai saya S1, jurusan psikologi UGM Jogja, Masya Allah. Selama kurang lebih 9 tahun, sampai 10 tahun saya menyelesaikan S1 saya. Sebetulnya saya tidak memahami, tetapi saya belajar untuk ujian pengalaman dan banyak sekali hambatan pada saat itu. Kuliah S1 di UGM selesai, saya mencari bekerja, banyak sekali hambatannya, banyak orang-orang yang tidak menerima untuk tuli bekerja menjadi guru, untuk psikolog. Maunya hanya orang dengar yang diterima pada saat itu. Sampai saat ini, saya menjadi volunteer saat itu untuk mengajarkan anak-anak tuli yang miskin di sana, di daerah Yogyakarta. Selama 10 tahun lebih saya mengajar anak-anak tuli di sana, ternyata tentang bagaimana bisa memahami informasi, bagaimana caranya menulis dan membaca, bagaimana caranya hal-hal yang untuk memahami hal-hal yang lain. Pada waktu itu saya mengenal Islam belum sama sekali. Saya merasa Islam itu untuk orang-orang dengar saja. Saya selalu bertanya kepada teman-teman, Ustadz itu bicara apa ya? Saat di masjid pun saya datang banyak sekali hambatannya. Tidak bisa lihat gerak bibir dari ustadz tersebut. Saya merasa Allah itu menghukum saya. Saya tidak memahami, orang-orang tidak ada yang membantu saya untuk menghafalkan doa-doa, tidak ada pada saat itu. Akhirnya, saya melanjutkan S2 di Australia dan alhamdulillah mendapatkan beasiswa. Allah memberikan saya kesempatan untuk belajar ilmu linguistik isyarat, linguistik pertama tuli di Indonesia. Belum ada tuli yang belajar linguistik. Mungkin selama 10 tahun S1 naik turun, nilainya jatuh, hampir semuanya nilai jatuh, tapi Allah mengajarkan saya kekuatan untuk bisa maju lebih baik lagi. Di Australia, Masya Allah, banyak sekali informasi melalui bahasa isyarat. Isyarat adalah kunci. Pintu untuk mengekspresikan. Isyarat itu pintu untuk akses. Isyarat itu pintu untuk interaksi. Isyarat itu adalah pintu untuk hasanah, pengetahuan. Anak-anak tuli bisa masuk untuk mengenal Allah. Masya Allah. Umur sudah lama sekali, kurang lebih 33 tahun sampai 37 tahun, baru mengenal Allah lewat bahasa isyarat. Bahasa isyarat bisa membantu saya memahami siapa sebetulnya Allah itu. Sudah akhirnya saya selesai kuliah, saya pindah ke Indonesia dan mendirikan The Little Hijabi Homeschooling. The Little Hijabi dibangun karena saya memiliki ilmu, potensi yang baik, dan kecakapan, bukan. Tetapi sebetulnya karena saya rindu, sebetulnya siapa yang menciptakan saya?
Kenapa Allah menciptakan saya tuli? Kenapa Allah menciptakan saya ketulian dan masalah banyak sekali hambatan terus-menerus dalam hidup saya. Saya merasakan Allah itu tidak adil kepada saya. Saya membangun The Little Hijabi untuk mencari tahu bagaimana caranya Bunda Galuh menemukan jalan pulang. Bagaimana caranya saya berterima kasih kepada Allah telah memberikan saya ketulian dan memberikan rahmat kepada saya. Dan mendampingi anak-anak tuli, saya membersamai mereka dan guru-guru tuli di sini sama semuanya. Allah itu siapa? Mereka semuanya tidak tahu. Nabi Muhammad itu siapa? Mereka pun juga tidak tahu. Sampai mereka sholat pun, mereka berhitung. 1, 2, 3, dan berganti gerakan. Dan berhitung kembali, saya bertanya, kenapa melakukan seperti itu? Apakah di sekolah di FLB banyak sekali teman-teman tuli tidak memahami sholat dengan Allah itu seperti apa. Mereka kosong. Nah, saya akhirnya mencoba membangun The Little Hijabi Homeschooling. Saya membersamai, ayo kita cari siapa Allah. Insya Allah, jikalau sudah kenal Allah, insya Allah, apapun kita ridho. Yang pertama itu, yang kedua adalah pendidikan yang sebetulnya bukan tentang baca dan tulis, berbicara, mendengar yang baik, seperti orang dengar, tetapi tentang bagaimana yang pertama adalah mengenal identitas. Saya ini siapa? Agamaku apa? Orang tuaku siapa? Siapa nabiku? Mengenal, jika sudah kenal diri kita sendiri, mudah sekali kita untuk mengenal Allah. Itu sangat sulit sekali karena tuli tidak ada akses untuk mengingat. Di Indonesia ada kurang lebih 1.400 lebih SLB di Indonesia memakai oral atau verbal, tidak memakai bahasa isyarat. 2,5 juta tuli di seluruh 1-5 tidak mengenal Allah. Tidak mendapatkan akses karena aksesnya tidak ada. Itu alasan mengapa saya mendirikan The Little Hijabi untuk mengajarkan anak-anak lewat bahasa isyarat sebagai bahasa pengantar. Bahasa pertama adalah bahasa isyarat, beda sekali dengan bahasa Indonesia. Yang kedua adalah untuk menunjukkan kepada semua guru-guru kalau tuli itu bisa menjadi guru dan bisa mengajar anak-anak. Banyak orang tua yang khawatir atau kaget, khawatir nanti anak-anaknya keterbelakangan, bahasanya keterbelakangan. Tapi sebetulnya tidak. Guru-guru tuli itu sebagai role model yang baik untuk anak-anak. Oh ya, nanti saya ingin seperti guru saya nanti ke depannya di masa depan.